Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya mendapatkan white card secara online. Akan tetapi buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar Australia dari channel ini. Nah, balik lagi buat kalian yang belum tahu apa itu white card. White card adalah sebuah license yang harus kita dapatkan ketika seseorang ingin bekerja di sektor construction atau di pembangkit listrik tenaga surya atau di general labor lainnya. Nah, license ini begitu penting. Mengapa? Karena di dalam license ini kita harus menempuh kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seseorang ketika ingin bekerja di salah satu dari ketiga sektor tersebut. Sebagai contoh, apa sih itu hazard? Apa sih itu risk control? Dan apa yang harus kita lakukan ketika di tempat kerja kita itu terdapat bahaya? Bagaimana cara meminimalisirnya dan bagaimana cara menghilangkannya bahaya tersebut dari lingkungan kerja kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam mendapatkan license ini saya menggunakan lembaga yang dinamakan InScope Training. Nah, pada dasarnya InScope Training ini hanya menyediakan white card untuk mereka yang tinggal di Western Australia atau Queensland. Tapi kebetulan waktu itu saya sedang di New South Wales. Berbeda dong, berbeda wilayah, berbeda state, berbeda kebijakan antara New South Wales dan juga Western Australia dan Queensland. Akan tetapi tidak berhenti di situ. Saya minta tolong sama teman saya yang berada atau tinggal di Western Australia dan saya mengerjakan tesnya itu di New South Wales. Nah, setelah saya selesai mengerjakan tesnya itu kurang lebih 3 sampai 4 jam, saya kemudian dinyatakan lulus dan saya membayar uang uang pendaftarannya itu sekitar 50 dolar Australia atau sekitar 500 ribu rupiah. Nah, kemudian lembaga tersebut mengirimkan license saya itu ke alamat teman saya yang di Western Australia seperti itu. Dan kemudian teman saya yang di Western Australia mengirim license saya tersebut ke alamat saya yang ada di New South Wales. Nah, dan website ini atau lembaga ini hanya beroperasi atau bekerja di hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, sebenarnya banyak, bukan cuma white card saja yang mereka sediakan, ada macam-macam. Nah, tapi khusus video ini saya akan menjelaskan tentang white card. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan atau diperlukan ketika seseorang ingin mendapatkan white card? Yang pertama itu tadi, alamat atau kita harus tinggal di Western Australia atau Queensland. Kalau kita tidak tinggal di sana, paling tidak kita punya orang dalam. Seperti contoh kasus saya tadi. Jadi bisa dibilang teman saya itu orang dalam. Dan yang kedua, apa yang harus dipersiapkan adalah kita harus memiliki handphone yang ada kamera depannya. Tentu punya dong. Kalau nggak punya kebangetan 2020 nih. Ulekan itu jangan-jangan. Atau laptop yang ada kamera depannya. Mengapa? Karena sepanjang prosesnya nanti kita akan melalui video call dengan lembaga tersebut seperti itu untuk meminimalisir adanya joki di dalam menempuh kompetensi ini. Dan yang ketiga adalah atribut lainnya. Atribut lainnya itu adalah high visibility clothes. Nah, high visibility clothes ini saya beli di Kmart. Harganya 30 dolar Australia atau sekitar 300 ribu rupiah. Akan tetapi nggak mesti yang seperti ini. Ada juga yang 15 dolar. Atau ada juga yang 5 dolar itu di tempat-tempat barang bekas juga ada. Atau kalau pengen lebih murah lagi, kalian bisa minjam teman kalian gitu, itu gratis. Dan atribut lainnya itu adalah safety glasses. Tara, nah safety glasses. Kemudian atribut lainnya adalah helm. Tara, helm. Kemudian atribut lainnya adalah
earmuff. Nah, earmuff ini saya gratis, minta di tempat kerja saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mengapa atribut-atribut ini begitu penting? Karena memang nanti di akhir proses kita diminta untuk mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar sesuai standar Australia seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke websitenya. Apa saja sih materi yang harus kita lalui atau kita tempuh ketika kita ingin mendapatkan white card? Yang pertama adalah Construction Hazard and Risk Control. Yang kedua adalah Communication and Reporting Process. Yang ketiga adalah Incident and Emergency Response Procedure. Yang keempat adalah Health and Safety Legislative. Yang kelima adalah Communication Skill. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar. Dan yang paling terakhir adalah pembayaran, yaitu $50 Australia atau sekitar Rp500.000. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, ini soalnya itu pilihan ganda atau esai atau lisan seperti itu. Jadi jenis soalnya itu ada dua. Yang pertama pilihan ganda dan yang kedua adalah lisan. Yang mana pilihan ganda itu kalau misalnya kita benar di dalam menjawab pertanyaannya, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Akan tetapi kalau misalnya kita salah di dalam menjawab pertanyaannya, kita akan balik atau mengulang ke pertanyaan sebelumnya. Misal kita jawab nomor 1 benar, kita masuk ke nomor 2. Kalau nomor 2 salah, kita balik lagi ke nomor 1. Kalau nomor 1 salah, balik lagi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau misalnya dia bertanya juga seberapa lama kita di dalam menempuh proses ini, kalau di dalam website itu disebutkan 6 jam. Akan tetapi balik lagi tergantung kita seberapa cepat kita di dalam menjawab pertanyaan ini dan seberapa tepat kita di dalam menjawab pertanyaan ini. Karena kalau misalnya kita salah, kita akan balik ke pertanyaan sebelumnya. Jadi ada video, kemudian di bawahnya itu ada pilihan ganda. Setelah kita menonton video penjelasan tersebut, kita diminta untuk menjawab pertanyaannya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan lain sebagainya. Nah, yang lisan itu nanti masuk ke step nomor 5 tentang communication skill. Kita video callan langsung dengan lembaga tersebut dan nanti ada tim asesor yang menilai apakah jawaban kita benar atau tidak. Dan cara menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar juga melalui video call. Jadi ada videonya tentang materinya, contoh menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar. Kemudian kita menirukan dan menjelaskan ke tim asesornya, begini loh cara menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar. Mungkin dari teman-teman ada juga yang bertanya, kalau misalnya saya memulai prosesnya itu dari jam 4 sore, kemudian jam 5 kan tutup websitenya, atau sudah bukan jam kerja lagi setelah jam 5, cuma ada 1 jam, nah itu gimana? Jadi untuk pertanyaan itu kita akan berada di tempat terakhir kali kita mengerjakan soalnya. Misal, di dalam 1 jam itu kita sudah berhasil melalui step nomor 2. Nah, di step nomor 2 itu kita sudah berhasil melalui nomor 5, soal pertanyaan nomor 5. Nah, kemudian waktunya nggak cukup, udah habis gitu, sudah bukan jam kerjanya lagi. Nah, besoknya kita buka lagi websitenya, kita akan balik ke pertanyaan yang sama terakhir kali kita berada, yaitu di step nomor 2 di pertanyaan nomor 5. Jadi nggak mesti ngulang lagi gitu. Jadi websitenya itu sudah disistem sedemikian rupa agar kita bisa langsung keep going seperti itu dalam menempuh prosesnya. Kalau menurut saya sih sekitar 99% lah pasti berhasil gitu. Kalau misalnya teman-teman benar-benar serius dan juga kemungkinan nggak lolosnya itu nggak mungkin gitu. Kalau misalnya kita kesulitan juga di dalam mengerjakan soalnya, kita bisa nanya gitu. Nanya ke tim asesornya langsung tentang pertanyaan ini nomor segini itu maksudnya apa gitu. Kenapa saya salah seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tahap terakhir adalah tahap pembayaran. Nah, di tahap pembayaran ini nanti ada semacam prosedur yang harus kita lalui. Mau yang berapa hari sampai, ada yang besoknya sampai, ada yang nunggu 1-4 hari dan lain sebagainya. Tentu harganya berbeda-beda. Dan yang terakhir, ini dia white card-nya. Ketika kalian sudah melalui semua prosesnya, kalian sudah
mendemonstrasikan APD sudah membayar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian akan mendapatkan white card-nya. White card-nya itu cuma ada tulisan nama kita sama nomornya gitu. Sama ada tanggal. Nah, white card ini berlaku untuk semua state di Australia. Jadi, walaupun kalian tinggal di Western Australia atau Queensland, akan tetapi kalian mendapatkan kerjaannya di New South Wales, itu tetap berlaku. Karena white card ini berlaku di semua state di Australia, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misal teman-teman masih ada pertanyaan seputar white card dari apa yang telah saya jelaskan tadi, kalian bisa tinggalkan komentar kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan insya Allah saya akan jawab pertanyaan demi pertanyaan dari teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.